Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda kembali bersama Jendela Oposisi. Pada hari ini kita akan membahas tentang kebohongan sebagai instrumen kekuasaan dari Partai Komunis Tiongkok. Sobat oposisi, dari lembaran sejarah dapat kita ketahui bahwa Partai Komunis bisa berjalan dengan stabil dan bisa bertahan hanya dengan cara mengandalkan kekerasan dan pemaksaan. Makanya tidak heran kalau kita lihat pemerintahan komunis di negara manapun itu tampilannya adalah tampilan pemerintahan yang otoriter. Sebelah seperti di pemerintahan Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Jong-un dan juga bapaknya Kim Jong-il itu, sampai kepada kakeknya Kim Il-sung, itu semuanya adalah pemerintahan yang otoriter. Jadi mereka semua itu otoriter. Dan sekarang Tiongkok yang dipimpin oleh Xi Jinping adalah contoh negara komunis modern yang saat ini sangat otoriter. Bahkan untuk menjamin kelanggengan kekuasaan Partai Komunis di Tiongkok itu, maka Partai Komunis tanpa ragu menetapkan Xi Jinping sebagai presiden seumur hidup. Di era modern saat ini, maka kedua negara tadi, Tiongkok dan Korea Utara itu adalah merupakan gambaran yang sangat sempurna dari manifestasi Partai Komunis di dunia. Otoriter dan totalitarisme yang ditopang dengan berbagai bentuk kekerasan dan pemaksaan adalah merupakan jaminan yang mutlak, atau syarat mutlak agar Partai Komunis itu bisa terus mempertahankan kekuasaannya. Jadi siapapun yang berkuasa di dalam sistem Partai Komunis, maka tangannya pasti akan berlumuran darah. Sejarah telah mencatat dengan baik tentang berbagai peristiwa kekejaman Partai Komunis terhadap rakyatnya. Sebutlah itu seperti Khmer Merah yang membunuh jutaan rakyat Kamboja, dan puluhan juta rakyat Tionghoa yang lenyap pada masa pemerintahan revolusioner komunis Tiongkok yang pada saat itu dipimpin oleh Mao Zedong. Mereka menangkap, menyiksa dan membunuh siapapun yang mereka anggap tidak sejalan dengan paham Partai Komunis. Di dalam sistem pemerintahan komunis tidak ada yang namanya diskusi, Mereka tidak kenal dengan adanya perbedaan pendapat, tidak ada perdebatan di situ. Tetapi kebenaran adalah mutlak milik dari petinggi partai. Dan satu-satunya dewa tempat mengabdi itu hanyalah Partai Komunis. Jadi bukan negara dan apalagi rakyat, Namun harus diingat bahwa Partai Komunis sangat sadar bahwa perbuatan kejam serta otoriter tersebut yang selalu dimainkan oleh kekuasaan itu harus bisa diterima oleh rakyat sebagai sebuah kebenaran, dan tentu saja oleh masyarakat internasional. Caranya adalah dengan melakukan kebohongan, propaganda, dan bahkan fitnah. Propaganda dan kebohongan itu mereka jalankan dengan tujuan yang pertama adalah untuk menutupi kekerasan dan kekejaman yang mereka lakukan, sehingga tidak bisa diketahui oleh orang lain. Atau yang kedua, bila telah terlanjur diketahui oleh publik, maka usaha berikutnya adalah membangun pembenaran atas tindakan kekejaman yang sudah mereka lakukan itu. Di era kemajuan teknologi informasi seperti saat sekarang,
maka kebohongan dan propaganda Partai Komunis itu dilaksanakan dengan cara yang sistematis dan didukung oleh berbagai instrumen teknologi yang canggih. Segala sumber daya yang mereka miliki termasuk teknologi 5G mereka memanfaatkan sebagai instrumen utama untuk melancarkan propaganda dan kebohongan Partai Komunis. Stasiun televisi milik Partai Komunis tersebut seperti Xinhua, CCTV atau CGTV kemudian ada China Daily dan lain-lain, saat ini telah merambah ke berbagai negara di Asia Pasifik, ke Eropa, bahkan sampai ke Amerika. Pesan Komunis Tiongkok untuk semua media yang mereka miliki itu adalah memberitakan kabar yang baik-baik tentang Komunis Tiongkok. Dan yang kedua adalah untuk mengcounter atau melawan berita apapun tentang hal yang buruk yang terkait dengan Komunis Tiongkok itu. Ketika kekerasan saja tidak cukup sehingga perlu dilakukan modifikasi, maka penipuan dan kebohongan lantas mereka gunakan untuk di-framing menjadi sebuah pembenaran. Kebohongan adalah sisi lain dari kekerasan dan juga alat utama untuk membentuk pembenaran atas kekerasan-kekerasan yang kita sebutkan tadi. Dan saat ini Partai Komunis Tiongkok harus menerima kenyataan pahitnya. Secara bertahap mereka mulai memanen kebohongan dan penipuan yang mereka tumpuk selama lebih dari setengah abad. Mereka menguasai pemerintah dan rakyat Tionghoa. Oknum yang membongkarnya bukan dari kalangan pejuang anti komunis, bukan aktivis dari Taiwan, dan juga bukan dari pendemo-pendemo dari Hong Kong. Tetapi yang membongkar kebohongan dan penipuan Partai Komunis itu justru muncul dari barang mainan yang selama ini mereka teliti. Sosok itu adalah sejenis virus gila yang kita kenal dengan COVID-19. Saat ini banyak negara yang mengecam pemerintahan komunis China karena berbohong dan tidak jujur di dalam memberikan informasi terkait COVID-19. Akibatnya lebih dari 200 negara saat ini sangat sibuk dan kewalahan melawan serangan dahsyat dari COVID-19 itu. Mereka seperti Australia, Israel, Inggris, dan beberapa negara lain itu mendesak lembaga internasional untuk melakukan penyelidikan terhadap sumber asal-muasal dari COVID-19 ini. Sementara baru-baru ini WHO mengaku telah berulang kali mendesak pemerintahan komunis China untuk memberikan akses kepada para ahlinya agar bisa melakukan penyelidikan sumber awal dari virus corona itu. Namun China tetap bergeming dan bersikukuh untuk menolaknya. Namun sayangnya penolakan dari pemerintah China ini justru akan menambah keyakinan masyarakat dunia bahwa sumber utama dari virus corona ini memang berasal dari kota Wuhan. Sobat oposisi, pandemik wabah COVID-19 telah membuktikan kepada kita bahwa ideologi komunis merupakan ancaman serius bagi kedamaian dan stabilitas masyarakat dunia. Banyak warga Amerika dan juga Eropa menyebut COVID-19 itu sebagai virus Partai Komunis atau CCP virus. Tetapi apakah hanya ideologi komunis yang terpojok ke ambang keruntuhan akibat impact dari COVID-19 yang dahsyat itu? Ternyata banyak pakar yang meramalkan pasca pandemi COVID-19 ini nantinya, maka sistem politik dan perekonomian dunia itu akan mengalami perubahan yang signifikan. Sobat oposisi, di tengah pandemi global ini ternyata sistem kapital dan liberalisme juga terbukti punya andil yang serius terhadap kekacauan ekonomi yang dipicu oleh COVID-19 ini. Artinya, kapitalis dan liberalis ternyata sangat rapuh ketika dihadapkan dengan apa yang kita sebut dengan pandemi COVID-19.
Suka atau tidak, ke depan setiap negara di dunia ini harus semaksimal mungkin mengandalkan kemampuan produksi dalam negeri mereka, sekaligus terus berupaya untuk mengurangi ketergantungan mereka kepada negara-negara lain. Inti dari semua yang kita sebutkan tadi adalah COVID-19 adalah merupakan manifestasi awal dari telah dimulainya perang biologi yang akan berlangsung mungkin ya secara berkepanjangan. Sebagai bukti untuk hipotesa ini adalah bahwa COVID-19 yang kita kenal hari ini telah berhasil bermutasi kepada setidaknya 30 strain baru, ya. Artinya apa? Kalau Anda sedang memikirkan tentang vaksin, ya, jangan lupa bahwa strain virus COVID ini telah menjadi 30 jenis, 30 strain. Dengan arti kata, kalau seandainya Anda ingin menghadirkan vaksin COVID-19, ya setidaknya 30 vaksin juga sesuai dengan strain yang ada saat sekarang. Dan pada masa-masa berikutnya, tentu vaksinnya harus diupdate juga sesuai dengan perkembangan daripada mutasi virus COVID-19 tersebut. Selain itu, kita juga mencatat rumor yang beredar di Amerika saat sekarang, bahwa selain mereka diserang oleh COVID-19, mereka juga disibukkan dengan apa yang mereka sebut sebagai senjata kimia yang bersifat legal, namun mampu membunuh puluhan ribu rakyat Amerika secara senyap. Artinya apa? Orang-orang terbunuh tanpa adanya kegaduhan, jadi tidak seheboh seperti COVID-19 seperti sekarang ini, ya. Ini adalah soal polemik peredaran fentanyl, ya, fentanyl yang yang mencengangkan di negeri Paman Sam itu. Fentanyl adalah sejenis produk opium sintetis, ya. Jadi kalau opium itu biasanya adalah opium yang ditanam, kemudian dijadikan narkotik. Tetapi fentanyl itu adalah merupakan jenis produk opium yang dibikin, ya, yang disintesis. Jadi opium sintesis yang secara legal mereka impor dari China. Saat ini Amerika mencermati peredaran fentanyl yang cukup masif ini, itu terasa tidak normal. Penggunanya tidak lagi terbatas untuk keperluan medis ternyata, tetapi juga telah beralih fungsi kepada ya seperti peredaran narkoba, dan juga penggunaannya seperti penggunaan narkoba, dan ini cukup mematikan. Kedepan, model peperangan yang sesungguhnya tengah berlangsung itu, kita akan menyaksikan tidak jelas siapa musuh, di mana tentaranya, kemudian juga tanpa ledakan mortir, tanpa ledakan meriam, tanpa letusan senjata, dan lain sebagainya. Yang bisa dihitung setiap hari itu adalah berapa korban yang meninggal, seberapa besar daya rusak terhadap perekonomian. Jadi setiap negara akan merasakan berbagai bentuk serangan itu. Namun berasal dari manakah serangan itu, atau dari mana asalnya, sumbernya, itu tidak mungkin bisa dilacak. Jadi sobat oposisi, kesimpulan dari diskusi kita adalah Tuhan dan alam semesta ini telah memberi batas tertentu untuk capaian ilmu dan teknologi yang manusia miliki, yang manusia raih. Apabila melewati dari batas itu, maka capaian ilmu dan teknologi itu justru berpotensi menghancurkan kehidupan dan peradaban makhluk manusia itu sendiri.